Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang ulun hormati dosen pengampu mata kuliah Manhaj Bahsul Ilmi, Ibu Dr. Rida Darmawati MPD, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penelitian dengan perspektif fonetik, fonemik, dan fonem. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai macam metode penelitian yang bisa diambil oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Dan sebagaimana kata Ibu kemarin, bahwasanya penelitian dengan materi kita hari ini sudah lebih spesifik dalam kebahasaan. Nah, jadi metode penelitian dengan perspektif fonetik, fonemik, dan fonem ini adalah materi yang spesifik ke dalam bahasa atau metode yang hanya bisa digunakan dalam penelitian bahasa. Oke, sebelum masuk ke dalam penelitian menggunakan perspektif fonetik, fonemik, dan fonem, kita akan membahas secara singkat dulu pengertian fonetik, fonemik, dan fonem. Nah, sebelumnya penelitian itu adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memperoleh informasi ilmiah atau memperoleh data-data secara sistematis dengan menggunakan suatu metode tertentu. Nah, jadi metode yang akan kita gunakan di sini adalah perspektif fonetik, fonemik, dan fonem. Oke, yang pertama fonetik. Fonetik adalah ilmu yang mengkaji bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi bahasa tersebut memiliki makna atau arti sebagai pembedanya. Nah, jadi di sini hanya murni mempelajari bunyi bahasanya saja, cukup sampai bunyi bahasanya, tidak peduli apakah dia mempunyai arti, apakah tidak. Nah, kemudian kalau fonemik itu kebalikan dari fonetik. Nah, kalau fonetik tadi hanya mengkaji bunyinya tanpa memperhatikan artinya. Kalau fonemik ini kebalikannya. Fonemik ini adalah ilmu linguistik yang mengkaji bunyi bahasa dengan memperhatikan makna atau untuk membedakan maknanya. Nah, ketika ada suatu ujaran bahasa atau bunyi bahasa, kemudian mereka ingin tahu lagi apa sih perbedaan antara satu bunyi dengan bunyi lainnya. Nah, itu yang disebut dengan ilmu fonemik. Kemudian fonem, yang terakhir fonem. Fonem adalah satuan terkecil dari bunyi bahasa yang berfungsi untuk membedakan makna kata. Jadi ketika ada satu kata, itu namanya ada lagi fonemnya. Atau misalkan ada kata buku. Buku itu terdiri dari dua fonem, yaitu bu dan ku. Nah, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penelitian dengan perspektif fonetik, fonemik, dan fonem. Nah, manfaat dari penelitian ini adalah mendeskripsikan secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan bunyi bahasa, dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk kajian linguistik secara umum. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini atau dalam perspektif fonetik, fonemik, dan fonem ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Nah, mengapa demikian? Karena metode deskriptif itu berfungsi untuk mendeskripsikan hasil dari penelitian. Jadi, hasil penelitian ini adalah berupa kata-kata atau deskripsi, bukan berupa angka. Nah, kemudian tahapan-tahapan atau proses dari penelitian berdasarkan perspektif fonetik, fonemik, dan fonem. Nah, yang pertama tahapannya itu identifikasi masalah. Sebagaimana penelitian-penelitian yang lain dengan metode lain, dengan metode ini juga harus ada identifikasi masalah. Kita menemukan masalah yang ada dulu, kemudian baru pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan cara langsung menemui informan
atau objek penelitian kemudian bisa dalam bentuk tulisan maupun lisan. Nah, yang terakhir yaitu analisis data. Nah, setelah data dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menjadi kelompok-kelompok tertentu. Nah, barulah data tersebut dianalisis sehingga dapat disimpulkan dan menjadi hasil dari penelitian tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah contoh-contoh dari penelitian menggunakan perspektif fonetik, fonemik, dan fonem. Ini saya menemukan beberapa contoh. Yang pertama, berjudul Ujaran Penutur Perempuan Lebih Berprestige dan Bersistematik. Satu penelitian melalui perspektif fonetik akustik oleh Mardian Syah Omar, Azman Rahmat, dan Yusfarina Moh Yusuf. Nah, kemudian contoh yang kedua, judulnya Penelitian Dini Dialek Melayu Kelantan, Subdialek Pasir Mas Kelantan, Fonem Vokal, yang ditulis oleh Nurfaten Sahirah Muhammad Razali, Radina Muhammad Deli, dan Muhammad Zaid Daud. Yang terakhir adalah contoh kemahiran berbahasa Indonesia penutur Korea, kajian prosodi dengan pendekatan fonetik eksperimental yang ditulis oleh Yani Suryani dan Nani Darmayanti. Nah, jadi itu tadi contoh-contoh dari penelitian dengan perspektif fonetik, fonemik, dan fonem. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih banyak atas segala perhatian dari teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.